Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 IKM 3A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Sela Aprilia dengan NIM akhir 006, Sidi Kartika Sari dengan NIM akhir 010. Lanjut ada Dinda Putri Rahmawati dengan NIM akhir 061. Selanjutnya itu ada Adelia Dwi Sulistiani dengan NIM akhir 063. Selanjutnya itu ada Nur Rahma Mujahidah dengan NIM akhir 113. Selanjutnya itu ada Fania Ayu Harsati dengan NIM 179. Selanjutnya itu ada Cinta Cahya Kamila dengan NIM akhir 186. Dan yang terakhir Keisa Alivia Hanum dengan NIM akhir 235. Baik, untuk memulai presentasi, yang pertama saya membacakan pendahuluan latar belakang. Kesehatan seksual dan reproduksi merupakan hal mendasar dalam kehidupan individu yang sering terabaikan. Menurut WHO, kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Begitupun dalam konteks Islam, kesehatan seksual dan reproduksi tidak hanya dipandang dari sudut medis, tetapi juga dari perspektif moral dan spiritual. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh termasuk organ reproduksi. Misalnya dalam surah An-Nur ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya pernikahan sebagai cara yang halal untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga terkait dengan moral dan spiritual. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut konsep kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Dengan memahami perspektif Islam terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, diharapkan individu dapat menjalani kehidupan yang sehat dan seimbang sesuai dengan ajaran agama. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep kesehatan seksual dan reproduksi secara umum. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep kesehatan seksual reproduksi dalam perspektif Islam. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang mempengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian selanjutnya ada manfaat. Manfaat bagi pembaca adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dalam Islam, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Dan manfaat bagi peneliti lain adalah dapat dijadikan referensi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam tentang kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah definisi kesehatan seksual. Menurut WHO, kesehatan seksual didefinisikan sebagai keadaan di mana tidak hanya terbebas dari penyakit saja, tetapi juga kesehatan mental, emosional, fisik, dan sosial yang terkait dengan seksualitas. Kesehatan seksual merupakan salah satu komponen penting bagi kesehatan manusia, di mana kesehatan seksual ini didasarkan pada pendekatan yang positif serta rasa hormat terhadap seksualitas yang terbebas dari diskriminasi, paksaan, kekerasan, serta ketakutan. Dalam pandangan Islam, kesehatan seksual tidak hanya mencakup aspek fisik dan mental saja, melainkan aspek moral dan aspek spiritual juga ikut terlibat di dalamnya. Islam sendiri mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kehormatan diri serta menjalani hubungan seksual dengan cara yang halal. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pada surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin,
Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas memberinya, Maha Mengetahui. Dalam ayat ini, pernikahan dimaksudkan sebagai cara yang halal dan terhormat untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan sehingga tidak terjadi zina. Hal ini sesuai dengan definisi kesehatan seksual, di mana tadi sudah dijelaskan bahwasannya kesehatan seksual ini didasarkan pada pendekatan yang positif serta rasa hormat terhadap seksualitas yang terbebas dari diskriminasi, paksaan, serta ketakutan. Hubungan seksual yang dilakukan setelah menikah juga memberikan dampak positif karena orang yang melakukan hubungan seksual yang sehat setelah menikah dapat menghindari terjadinya penyakit menular seksual yang disebabkan oleh hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah atau perzinahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kesehatan seksual. Kesehatan seksual itu melibatkan faktor fisik, mental, emosional, dan sosial, termasuk kebebasan dari penyakit dan pengalaman seksual yang aman dan memuaskan. Hak-hak seksual termasuk privasi, kebebasan dari kekerasan seksual, akses informasi, dan partisipasi dalam keputusan seksual penting untuk mencapai kesehatan seksual yang optimal. Pendidikan seksual dan layanan kesehatan reproduksi berperan penting dalam meningkatkan kesehatan seksual global. Kekerasan seksual mempengaruhi kesehatan reproduksi seperti resiko penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kenikmatan seksual sebagai aspek penting dalam kesehatan seksual juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan seksual individu. Tanpa pemenuhan hak seksual, individu tidak dapat mencapai kesehatan seksual yang optimal. Keterlambatan dalam mempromosikan hak-hak ini dapat menghambat kemajuan global dalam mencapai tujuan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk mengenai definisi kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan hanya terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Sedangkan reproduksi merupakan proses yang dilakukan makhluk hidup guna menghasilkan keturunan. Menurut WHO sendiri, yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala komponen dan aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Sedangkan kebersihan reproduksi menurut agama Islam merupakan bagian dari toharoh yang dapat diartikan bahwa setiap umat Islam harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya, termasuk kebersihan reproduksi yang sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Boleh Dina? Baik, yang selanjutnya karakteristik kesehatan reproduksi. Yang pertama ada perubahan fisik. Dalam masa remaja, masa ini merupakan masa yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi karena pertumbuhan fisik yang sangat cepat untuk mencapai kematangan, termasuk pembentukan organ reproduksi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi reproduksinya. Adapun perubahan yang terjadi ialah yang pertama munculnya tanda-tanda seks primer, seperti terjadi haid pertama bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian yang kedua munculnya tanda seks sekunder. Dan contohnya adalah pada perempuan pinggul melebar, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, payudara membesar. Kemudian pada laki-laki tumbuh jakun, suara membesar, dada membidang, tubuh berotot. Yang selanjutnya ada hak-hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Beberapa hak reproduksi berdasarkan kesepakatan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan pada tahun 1994 adalah yang pertama ada hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, yang kedua ada hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, yang ketiga ada hak untuk menentukan jumlah anak dan kelahiran. Yang selanjutnya, pengetahuan akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat harus memiliki akses yang mendukung terhadap layanan kesehatan yang berkualitas untuk mendukung kesehatan reproduksi yang optimal. Beberapa contohnya adalah seperti puskesmas yang menyediakan layanan konseling yang dapat membantu seseorang memahami dan mengelola kesehatan reproduksi mereka dengan lebih baik. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, berlanjut pada konsep kesehatan seksual dan reproduksi secara umum. Kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi ini merupakan aspek penting bagi kesejahteraan individu, mencakup fisik, mental, sosial, dan emosional. Agama mengambil peran penting dalam implementasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang ada di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seiring dengan perkembangan zaman ini menemukan bahwa banyak proses reproduksi yang tidak sehat dan berbahaya. Nah, berbagai permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi ini bersifat ganas dan mematikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN ini menyampaikan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat, mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi. Kemudian, WHO atau World Health Organization mendefinisikan kesehatan seksual sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang utuh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi semua hal yang berkaitan dengan seksualitas. BKKBN ini juga menekankan bahwa kesehatan reproduksi ini harus dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material, serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kesehatan seksual dan reproduksi berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Dengan perawatan yang tepat, individu dapat mencegah komplikasi kesehatan jangka panjang, seperti infeksi menular seksual atau masalah kesuburan, dan menghindari perbuatan menyimpang dari ajaran agama yang berhubungan dengan seks, seperti zina atau tindakan LGBT. Kesehatan seksual dan reproduksi tidak hanya sekedar pemberian edukasi, tetapi juga mengarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu konsep kesehatan reproduksi dalam Islam. Kesehatan reproduksi dalam Islam meliputi kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, termasuk hak dan kebebasan untuk bereproduksi secara aman, efektif, tepat, terjangkau, dan tidak melawan hukum. Islam mengatur reproduksi yang sehat sebagai upaya memuliakan dan menjunjung derajat kemanusiaan. Dalam Islam, fungsi reproduksi telah mendapat perhatian yang sangat besar sejak awal. Ayat dalam Al-Quran meminta orang-orang beriman untuk menjaga organ reproduksi mereka, seperti yang tertera dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Dalam Surat An-Nur tersebut, diperintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain dalam Quran Surat An-Nur, dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat yang sepi kecuali jika ada mahram. Hadis ini menjelaskan tentang larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Larangan ini merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi perzinahan yang merupakan perbuatan terlarang. Dampak dari perzinaan ini tentunya adalah kehamilan yang tidak dikehendaki dan akan berlanjut pada aborsi. Islam mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang harus dikelola dengan menjaga kesehatan reproduksi sebaik-baiknya. Pentingnya kesehatan reproduksi dalam relasi hubungan seksual laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai waktu yang tidak boleh seorang suami untuk melakukan hubungan seksual bersama istrinya, karena dalam masalah kesehatan reproduksi sangat dipengaruhi oleh perilaku seksual. Islam juga mengajarkan tentang naluri biologis yang harus dipenuhi dengan cara yang diridhoi, bukan melalui cara yang dimurkai. Konsekuensinya, pemenuhan naluri biologis yang dilakukan dengan cara yang tidak diridhoi, seperti hubungan seksual di luar pernikahan, akan mengakibatkan gangguan fungsi reproduksi yang tidak sehat, dan perbuatan tersebut juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kesehatan reproduksi. Jadi, ruang lingkup kesehatan reproduksi ini mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Secara lebih luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi yang pertama yaitu masalah kesehatan reproduksi seperti morbiditas dan mortalitas perempuan terkait kehamilan, persalinan, dan masa nifas, serta menunda kehamilan. Yang kedua yaitu masalah gender dan seksualitas, yang meliputi seksualitas, norma sosial tentang perilaku seks, homoseks, poligami, dan juga perceraian.
Yang ketiga yaitu masalah yang berkaitan dengan kehamilan yang tidak diinginkan, yang meliputi pada unsafe abortion dan juga dampak unwanted pregnancy pada kesehatan perempuan. Yang keempat yaitu masalah kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan, yang meliputi kecenderungan melakukan pemerkosaan dan dampaknya pada perempuan, norma sosial terhadap KDRT, sikap masyarakat terhadap kekerasan, pemerkosaan, dan pelacuran. Dan yang kelima yaitu masalah infeksi menular seksual. Penyakit infeksi menular seksual seperti gonorrea, sifilis, chlamydia, herpes, HIV, AIDS. Dalam masalah infeksi menular seksual ini meliputi dampak sosial ekonomi dari IMS, sikap dan juga sikap masyarakat terhadap IMS. Oke, selanjutnya ada permasalahan kesehatan reproduksi. Permasalahan kesehatan reproduksi yang pertama yaitu aborsi. Tindakan aborsi dianggap masyarakat sebagai tindak pidana. Tetapi menurut hukum positif Indonesia akan dibenarkan pada kasus tertentu jika merupakan abortus provocatus medicinalis, yaitu aborsi karena indikasi medis atau menyelamatkan nyawa seorang ibu. Oleh karena itu, dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia, sangat perlu melihat kembali apa yang menjadi tujuan dari tindakan tersebut. Aborsi sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai iskatul hamli atau al-ijtihad. Ajaran Islam melarang kita untuk membunuh sesama manusia sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-32. Aborsi hanya boleh dilakukan apabila kehamilan tersebut dapat membahayakan jiwa ibu yang dianut oleh mazhab Hanafi dengan syarat usia kandungan belum mencapai 4 bulan. MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa wanita korban pemerkosaan diperbolehkan melakukan aborsi dengan syarat masa kehamilan belum mencapai 40 hari. Selanjutnya adalah penyakit menular seksual atau PMS, adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, di mana perempuan berisiko lebih besar terkena PMS dibandingkan dengan laki-laki. Ajaran Islam melarang hubungan seksual pranikah karena merupakan masalah bagi norma, adat istiadat, agama, dan peraturan hukum, di mana hubungan seksual pranikah ini bisa mengarah pada penyakit menular seksual. Al-Quran telah menjelaskan larangan ini dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Next. Selanjutnya adalah permasalahan kesehatan seksual. Yang pertama adalah berzina. Berzina dalam hukum Indonesia diatur dalam KUHP pasal 284 sebagai sebuah pidana dengan hukuman paling lama adalah 9 bulan penjara. Zina merupakan perilaku yang dilarang Islam dan tergolong sebagai dosa besar. Zina juga dapat dilakukan dengan mata, telinga, ataupun anggota tubuh lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan atas setiap Bani Adam bagiannya dari zina yang tidak bisa ia mendapatkannya. Larangan berzina ini juga telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang selanjutnya adalah berhubungan sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang hubungan sesama jenis yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl surat ke-72. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pentingnya bagi umat Islam untuk memperhatikan kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam hakikatnya, kesehatan reproduksi lebih mengacu pada fungsi dari sistem reproduksi dari tiap manusia, sedangkan kesehatan seksual lebih pada keselamatan dan pengalaman seksual yang aman dan tidak dilakukan secara kekerasan dan paksaan. Menurut pandangan Islam, konsep dari kesehatan seksual dan reproduksi sudah tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang memiliki makna bahwa setiap umat Islam wajib untuk menjaga pandangan dan perilakunya agar terhindar dari permasalahan seksual yang masih menjadi masalah di Indonesia. Permasalahan kesehatan reproduksi dan seksual dalam kehidupan sehari-hari yang masih ditemui adalah aborsi, penyakit menular maupun tidak menular, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kesehatan.
Yang terakhir yaitu adalah saran yang dapat kami ambil, yaitu dalam mengatasi permasalahan reproduksi dan seksual seperti aborsi, penyimpangan seksual, dan penyakit reproduksi, sudah seharusnya umat Islam itu untuk meningkatkan kesadaran diri terkait kesehatan reproduksi dan seksual agar terhindar dari penyimpangan dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, sudah seharusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk meminta perlindungan agar terhindar dari gangguan kesehatan seksual dan reproduksi seperti penyimpangan seksual yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Yang terakhir, saran untuk tenaga kesehatan yaitu dapat memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi dan seksual dengan bahasa yang jelas dan sopan sesuai dengan target sasarannya, serta membantu memberikan akses layanan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Selain itu, dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan akses kesehatan yang lebih banyak dan efisien. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.